Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Banjir yang terjadi di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur akibat diguyur hujan deras dalam waktu lama, turut berdampak pada sektor pertanian. Banyak lahan pertanian terendam banjir hingga membuat petani merugi. Lahan pertanian terendam banjir akibat diguyur hujan deras, seperti yang terjadi di kawasan pertanian Jalan Teratai 4, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang, Sampit. Banjir membuat banyak tanaman hortikultura petani membusuk akibat terendam air. Banjir yang sudah mulai surut ini sebelumnya sempat berada pada ketinggian 30 cm. Kondisi itu membuat petani harus bekerja lebih ekstra guna menyelamatkan tanaman mereka agar tidak semakin banyak yang mati akibat terendam air. Seperti dilakukan oleh Munir yang tampak sibuk menaburkan kapur ke tanaman dan lahan miliknya pasca terendam banjir. Munir menyebut kapur berfungsi untuk mengurangi tingkat keasaman tanah setelah terendam banjir. Namun begitu cukup banyak tanaman miliknya terutama sawi yang terlihat sudah mulai membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi. Padahal tanaman sawi tersebut sudah mulai memasuki masa panen. Banjir yang terjadi tentunya membuat Munir dan para petani lainnya mengalami kerugian. Selain akibat gagal panen, ia juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kapur. Kalau misalkan ya semuanya ini mati, mungkin 2 jutaan rugi ya mungkin ya. Soalnya ini nanti kalau panen ini pasti besar. Sekarang lagi naik harganya. Apalagi jagung ini modalnya cukup banyak dulu. Kalau saya ini berusaha sebaik mungkin, ya dikasih pupuk sebaik-baiknya, walaupun nanti ada hujan lagi ya terserah gitu, terserah yang ini kan. Yang penting kita berusaha kan, dikasih kapur, nanti dikasih pupuk juga, tambahin. Karena kalau udah banjir tuh pupuknya hilang, nutrisinya tuh hilang sudah. Menurut Munir, selain karena kontur lahan pertaniannya yang rendah sehingga rawan banjir, drainase atau saluran air di sekitar lokasi juga disebut tidak berfungsi normal. Hal itu membuat air meluap membanjiri lahan pertanian. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebagai bentuk penghargaan kepada para wajib pajak, pemerintah Kota Waringin Timur memberikan hadiah bagi pembayar pajak daerah. Melalui kegiatan ini diharap dapat memotivasi masyarakat untuk taat membayar pajak. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur beserta sejumlah pejabat daerah setempat mengundi sebanyak 45.000 nomor objek pajak pada malam gebiar undian berhadiah pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBBP 2. Kegiatan yang dilaksanakan pada akhir pekan lalu ini digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Sampit. Diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapenda, kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak sebelum jatuh tempo pada 30 September lalu. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, terdapat lebih dari 78.000 nomor objek pajak PBBP 2. Hadiah yang disediakan antara lain berupa sepeda listrik, televisi, kulkas, dan lain-lain. Dengan adanya gebiar undian berhadiah ini diharapkan akan memotivasi para wajib pajak untuk taat membayar pajak. Apresiasi pemerintah kepada masyarakat wajib pajak, kita memberikan semacam hadiah
tadi yang diundi. Hanya harapan kita ke depan nanti semakin besar pajak kita, hadiah yang kita bisa pun untuk masyarakat itu akan lebih besar lagi. Contoh misalnya ini sepeda listrik, itu saat motor, bisa saja misalnya nanti pajak itu udah besar, udah melampaui saja kita misalnya pengadaan mobil misalnya ini ke depannya, mungkin entah berapa tahun ke depan. Tapi pada intinya bahwa ini jangan melihat hadiah, tapi bentuk apresiasi pemerintah, bentuk penghargaan pemerintah tentang bagaimana menghargai masyarakat yang sudah taat terhadap pajak. Ke depan, Bapenda setempat akan memberikan hadiah lebih besar lagi, seperti mobil dan sepeda motor. Hal ini agar jumlah pembayar pajak meningkat guna menambah pendapatan asli daerah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Tingginya harga cabai di pasaran diakibatkan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Ternyata membawa berkah bagi para petani lokal yang menanam komoditas cabai, di mana harga jual cabai di kebun bisa mencapai Rp60.000 per kilogram. Para petani sayur dan cabai di Kabupaten Kota Waringin Barat merasakan keuntungan lebih sejak naiknya harga cabai rawit di pasaran. Hal tersebut disampaikan salah satu petani di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, yang menyampaikan bahwa saat ini harga jual cabai di tingkat petani Rp60.000 per kilogram. Sementara di tingkat pedagang atau di pasar, saat ini dijual Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Bonasri, seorang petani dari Desa Kumpai Batu Bawah, mengaku bahwa kenaikan harga cabai saat ini membawa berkah tersendiri bagi mereka. Sebab dari beberapa komoditas yang ditanam seperti kacang panjang, kacang buncis dan terong, harga cabailah yang mempunyai harga yang bagus dan memberikan keuntungan. Sementara untuk kacang panjang misalnya dijual dengan harga Rp3.000 dan buncis Rp17.000. Kalau Lombok kemarin diambil 60.000 sebenarnya sih. Kilonya? Ya, kalau kacang itu 3.000, kalau buncisnya 17.000. Oh, ya. Ya. Sekarang ini sudah buah pucuk, sudah tua nih dah. Gitu. Kemarin dapat 13 kilo aja. Kalau kacang? Kalau kacang bisa waktu normal bisa 1 kintal lebih Pak. 125, 130. Berapa hari sekali Pak panennya? 2 hari sekali. Gimana? Kalau harga kacang segitu kayaknya kurang Pak, soalnya kadang kan pupuk mahal, obatnya mahal. Kalau cabai? Paling enggak di atas 6.000 lah, itu baru masuk. Kalau cabai ini? Kalau cabai masuk banget. Ya, cabai masuk. Pernah 80.000 kalau cabai itu. Paling rendah? Paling rendah 25. Menurut Bonasri, tingginya harga cabai tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan petani, terutama untuk pupuk dan biaya perawatannya. Kenaikan harga cabai terjadi secara nasional, di mana pasokan dari daerah-daerah penghasil di Pulau Jawa terhambat akibat kemarau panjang dan El Nino. Berdasarkan pantauan di sejumlah pedagang yang ada di Pasar Indrasari Pangkalan Bun, harga cabai dalam beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan signifikan. Untuk harga cabai keriting kecil mencapai harga Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Terbatasnya pasokan dari daerah penghasil di Pulau Jawa diduga menjadi penyebab mahalnya harga cabai di pasaran. Sementara pasokan dari petani lokal tidak mampu memenuhi tingginya permintaan pasar. Tim Liputan, SBTV.
Tingginya curah hujan selain menyuburkan tanaman sayur, ternyata sejumlah ancaman serangan penyakit dan gulma juga menjadi hal yang ditakutkan petani, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengatasinya. Musim penghujan telah tiba usai kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir, sehingga menyebabkan kekeringan dan juga kebakaran lahan serta hutan. Salah seorang petani sayur di Kota Waringin Barat mengaku bahwa tibanya musim penghujan membuat dirinya tidak lagi harus sering-sering melakukan penyiraman terhadap tanamannya. Namun meski demikian, tingginya curah hujan ternyata juga disertai dengan banyaknya penyakit yang menyerang tanaman sayur miliknya, seperti rumput atau gulma yang tumbuh begitu subur. Kemudian penyakit jamur pada tanaman yang disebabkan karena lembabnya udara, serta serangan lalat buah yang menyerang tanaman cabai. Untuk mengatasi hal tersebut, para petani harus ekstra dalam memberikan perawatan terhadap tanamannya, misalnya dengan menyemprotkan anti jamur atau insektisida, serta penyiangan rumput atau gulma yang lebih sering. Sebab jika tidak dilakukan, maka pertumbuhan dan hasil panen akan terganggu. Seperti halnya lalat buah yang menyerang buah cabai, jika dibiarkan, maka cabai yang harusnya bisa dipanen akan busuk setelah dihinggapi lalat tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Bonasari memasang dan menggantung butiran kapur barus di bawah batang pohon cabai untuk mengusir lalat yang mendekat. Meskipun tidak 100%, namun nampaknya hal tersebut cukup efektif mengurangi serangan lalat buah. Kalau musim hujan itu kendalanya ya jamur terutama. Jamur. Nah, jamur terus itu lalat buah, terus ya macam-macam lah. Ya kayak fusarium ini Pak, mati layu fusarium nih. Kayak mati-mati. Musim hujan kayak gitu biasanya. Fusarium itu saya pakai kotor, pakai itu yang apa namanya fungisida yang aktifnya benomil, dikocorkan aja. Kalau lalat buah, kalau lalat buah itu sementara ini saya pakai itu apa ya, pengharum baju ya, kapur barus kalau orang Jawa bilang. Oh, digantung itu ya? Iya, digantung-gantung kayak gitu. Kan dia kita kan cuman mengusir, gak membunuh Pak itu. Ya, baunya kan. Tapi efektif Pak itu. Hah? Efektif lah itu. Ya, kayaknya kurang sih Pak. Kayaknya kurang. Ya tapi tiap 3 hari harus insektisida juga masuk. Disemprotkan aja. Dengan penanganan yang tepat baik berupa penyemprotan dan perawatan tanaman, masih ada harapan bahwa para petani akan bisa panen dari tanaman yang mereka tanam. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuwanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.